Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Temanggung dan sekarang ini kita mau menuju ke Bingkai Resto Ya, betul. dan di sana kita mau ketemu sama Mas Wawan ya. Mas Wawan TMG. Sebelum di RCM sih sebenarnya aku udah kemana-mana, udah ke Pai pernah, terus Setiawan Jodi, terus Cosi Pratama. Nah ini kumplingan bermusik di Cosi Pratama. Waduh itu bener-bener kalau cengeng udah pulang. Kamu bisa main musik ya? Aku bilang bisa, aku bisa main musik. Pertanyaan Pak Cosi, aku jawab gitu, dia jawab gini. Suatu saat kamu sama aku akan berantem. Tanya nih Mas tentang Dewa bocoran karena Mas Wawan kan orang terdekatnya. Oke. Kenapa sih Dewa nggak ada vokalis tetap Mas? Dewa ini kan vokalisnya solonya udah pada jalan sendiri. Untuk di Dewa ini kan tidak sebesar kalau dia nyanyi solo ya. Dewa itu kan melahirkan legend-legend baik di Dewa sendiri maupun di sekitar Dewa ini kan sukses semua rata-rata. Ya satu-satunya band yang personelnya punya proyek sendiri dan sukses ya Dewa juga. Iya. Dewa juga. Betul ya. Jalan semua dan Dan baik playernya jalan. itu mahal-mahal semua. Tapi memang aku akuin, jadi gini, band itu akan naik dengan sendirinya di saat mereka hitsnya memang benar-benar hits banget, top hits itu pasti akan nggak usah kita nyari off air, itu pasti akan datang sendiri. Sebagai sound engineering nih ya, ini agak seru juga. Karena kan maaf Mas Wawan kan nggak ada basic secara akademisi gitu. Nggak ada. Otodidak kan ya. Ini yang buat saya hebat karena apa? Seorang otodidak, beliau bisa meng-hire, mendirect, bahkan mengkompos produksinya Dewa dan semua artis-artisnya. Ini apa sih Mas yang pertama yang dilakukan Mas Wawan sampai eksis sampai dengan sekarang ini? Kalau sekarang sih udah enak ya, karena aku bisa template, apa bisa template. Bukan Tapi teknologi ya. Intinya kan aku karena nggak pernah keluar dari RCM lama kan, sekarang berapa 15 tahun, hampir 15 tahun ya. Jadi untuk membentuk sound of RCM itu sudah kebentuk, jadi banyak template. Tapi sebelum itu memang perjuangannya banyak ya. Aku udah kemana-mana, pegang sound system lapangan juga pernah, belajar dari zaman analog sampai digital itu aku juga ngelewatin. Beruntungnya aku ini karena proses itu ada di umurku, mau nggak mau tanpa harus belajar secara formal, dengan otodidak pun akhirnya matang dengan sendirinya. Oke, ada yang lain lagi bro? Silakan. Mas Wawan, menurut Ya. Mas Wawan produksi lagu apa sih yang paling ribet? Lagunya Di Dewa atau Dewa, apapun? di Oh, di Dewa. Dewa. Sebenarnya semua ribet karena jadi gini, dia punya trik yang berbeda dengan band-band lain. Jadi setiap produksi dia terutama kayak drum, rata-rata begitu kita take drum itu pasti akan kita tempoin semua, grid semua, rajang apa namanya sampai benar-benar Potong ya. Oke. Nah itu akhirnya kita replace beberapa sound yang memang epicnya RCM. Nah itu semakin lagunya banyak yang ketukan-ketukan yang sulit, contohnya kayak Bukan Cinta Manusia Biasa, itu kan ada solo-solonya tengah-tengahnya. Nah itu pekerjaan yang lumayan unik juga, tim produksinya kayak aku dulu ada Pak Eko juga, aku juga apa namanya harus teliti. Nah itu sebenarnya repotnya di situ doang. Kalau aransemen, komposisi biasanya Mas Dhani sebelum itu sudah punya. Paling kalau bukan Dewa, aku yang isi kayak gitar, bass, segala macam produksi aku yang isi. Dari sekian karyanya Dewa 19 yang paling favorit lagu yang mana Mas? Pokoknya aku seneng era-era Once di Bintang 5, masuk Risalah Hati, termasuk favorit aransemen yang sederhana tapi lirik dan komposisinya sangat nyatu, banyak arti. Dan di zaman sound itu belum ada ya Mas, tahun-tahun buat saya loh ya. Iya. Di saat zaman itu seperti itu, ini muncul seperti ini Iya, gitu loh ya betul. kan. Masuk. Itulah jagonya Mas Dhani menurut aku. Waktu itu kan juga ganti vokal kan, Bintang Iya. 5 itu dari eranya Ari Ari Lasso Lasso pindah ke Once itu kan sebuah pekerjaan yang susah menurutku untuk bisa jadi komposisi yang baru dan memang matang dan sukses. Itu nggak mudah. Sampai ke album berikutnya kan sudah Once banget. Betul ya. Tapi nggak meninggalkan Ari Lasso juga. Betul. Di eranya Ari Lasso Dewa juga ngetop, lagunya enak-enak, singelong semua. Iya. Nggak ada bisa ketika kita bicara Dewa. Tapi saya mau bergeser sedikit, Mana nih? Andre and the Backbone. Oke. Kinoe, ya sahabat kita juga kan. Ya.
beliau sudah di Solo nih ceritanya. Kenapa sih tawarnya langsung ke Mas Wawan? Saya tahu beliau ini kan sangat sibuk. Tapi kenapa Mas Wawan, Mas Andra tertarik sama Mas Wawan ini? Nah kan sebelumnya di Dewa juga produksi sama aku, terus aku backbone itu album pertama kedua kan produksi sama aku juga. Sampai backing vokal kan aku, sempurna kan aku yang ngisi backing vokal. Oh iya. Kalau mau Belakangnya tahu kan suaraku. Dan aku. Iya, itu persis suara ya. aku itu. Tapi mirip sama vokalis aslinya. Oh, Lu iya. memang yang nyanyi. Ya mungkin Mas Andra menentukan pilihan seperti itu karena orang paling dekat di yang instan, tahu kualitasnya. Wes nggak pusing lah sama Wawan, misal ada dadakan aku juga agak lumayan cepet ngulik, agak lumayan cepet tahu konsepnya Andra The Backbone. Ya akhirnya mungkin pilihannya Mas Andra ke aku. Mas Andra ngajak aku salah satu kebanggaan juga dan kehormatan juga untuk bisa bantu di Backbone. Mas, Ya. kan tadi kan ngomong soal Mas Dani itu kan dengan standarnya yang bisa dibilang cara menjalaninya produksi kan sangat berbeda dengan artis yang lain. Waktu produksi dengan Anda and Backbone tuh gimana Mas ceritanya? Oh, oke. Pertanyaan bagus Mas. Perbedaannya. Perbedaannya. Kalau zaman dulu aku waktu di Andra and the Backbone kan album pertama kedua itu masih belum kayak sekarang. Mas Andra sekarang lebih simple, secara equipment juga simple karena sound juga dia udah punya karakter, tinggal diaplikasikan ke multi effect processor ya. Ya. Kalau zaman dulu kan serba analog dan kalau belum todong itu belum Mantap marem ya. Dulu album pertama itu Mas Andra sekali take itu 3 stack. 3 stack ampli. Jadi sekali nembak main itu ada 3 track yang ini Orange, Misaki Solo Head, yang satu Road King. Nah itu agak lumayan susah karena tidak tentu 3 sound seperti itu menjadikan sound lebih enak. Kalau kita nggak jeli kan pasti ada phasing. Iya betul. Phasing. Nah kita harus cari biar nggak phasing itu seperti apa. Kita harus cek benar-benar dari kabel, dari preamp-nya harus benar. Nah itu susah zaman dulu. Jadi jangan heran ketika seorang Mas Andra itu juga menjadi salah satu gitaris idola Indonesia juga. Ya. Karena hampir tidak pernah ada salah ya Mas kayaknya. Kalau live ya. Ya. Terus satu yang pasti dia pintar memilih not yang hit. Iya. Itu yang tidak dipunyai sama gitaris lain. Nah itu yang contohnya di Pupus di Dewa. Ya itu begitu satu not lagu itu dimainin Kelihatan. orang lain ya itu partnya Andra. Padahal kalau sisi chord kan ya gitu aja ya. Iya. Tapi notasi yang diambil beliau itu sangat-sangat Nah iya. distintif, sangat-sangat berbeda. Ini Makanya perpaduan antara Mas Andra dengan Mas Dani itu ya jadilah Dewa seperti itu. Mas, penasaran nih, ketika proses bikin lagunya itu, apakah langsung ketika ada ide kita take, apakah latihan dulu nih? Gitu? Nah, aku tipikal orang yang harus ngadep media, harus ngadep komputer. Apa yang lagi aku pikir, aku punya ide ini harus aku tuangin langsung. Mas Dani pun seperti itu, dia punya ide ini nih, dia langsung perkara lirik nanti. musik dulu ya. Ya, karena konsep itu yang susah untuk diulang. Tapi ada juga orang yang mojok Bikin bawa lirik gitar, bawa kertas nulis lagu, baru bikin konsep. Itu ada juga yang seperti itu. Kalau Mas Andra nggak, beda. Dia kadang-kadang nemu konsep baru dituangin atau share ke anak-anak Dewa gitu. Itu pertama kali aku masuk di RCM itu. Ih, lagi rekaman lagu ini ya. Aku ngetik. Dan pertama kali yang aku tik vokal adalah lagu Laskar Cinta versi bahasa Inggris. Warrior of Love. Itu nggak tahu mau diproduksi buat ke Amerika. Kirim ke Amerika. Waktu itu nah aku kaget waktu Once ngajak take vokal lagu ini bahasa Inggris, ada itu tuh ada apa namanya guide-nya orang Amerika tuh. Nah, aku lumayan bahasa Inggrisku kan cekak nggak bagus. Jatuh cinta lah itu Mas Dani sama aku gara-gara apa? Melodyne. Thanks Melodyne. Waktu itu awalnya aku begitu take vokal Once aku suruh ngedit. Waduh, aku lihat di komputer Mas Dani nggak ada Melodyne. Aku ngomong sama Mas Dani, Mas, maaf, boleh install software nggak? Bikin crash nggak? Enggak. Aku jamin nggak bikin crash. Aku install Melodyne. Nah waktu itu begitu vokal Once selesai, aku take, aku edit di situ. Once suruh ngedit kan? Ya udah, tak edit. Gue ngeliatin aja Mas Dani, anak mana ini ngedit cepet? Aku kan cepet kan kalau ngedit Melodyne. Jadi sempurna tak taruh. Nah besoknya teleponlah ke aku. Kerja sini mau kerjain. Nah itu awalnya. Jadi sejarah kenapa seorang Wawan TMG menjadi orang yang berada di balik layar RCM terjawab hari ini. Ada yang lain teman-teman mau tanyakan? Silakan. Mas, Ya, suka dukanya menjadi sound engineering itu apa sih Mas? suka dukanya
banyak juga sih suka dukanya. Dukanya saat dikejar-kejar deadline itu pasti. Karena aku nggarap banyak kayak terutama kerjaan TV kayak Indonesian Idol, kayak X Factor segala macam itu kalau post pro sebelum tayang yang taping kan aku yang mixing kan rata-rata kan. Jadi kayak Idol yang kemarin yang yang sekarang nih itu juga post pro-nya yang waktu taping aku yang mixing. Jadi itu kadang-kadang kejar deadline kan. Sukanya kalau nengok rekening. Here comes the money, 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 money. Sama berarti Mas. Simple aja sih sudah. Jadi ujungnya rekening ya. Ujung-ujungnya rekening. Kalau transfer aman. Aku suka. Nek transfer malas nih. Ini kurang padahal wis dadi. Terus dukanya ya di saat menerima data yang nggak bagus kadang-kadang kan. Kalau kita open mixing buat produksi yang lain itu kadang-kadang kan kalau kita nggak ngikutin start produksinya, kita cuma dapat trackingnya kadang-kadang kan suka bingung, ngapain ini sounding ini gak enak. Nah itu kita bagaimana caranya bikin bagus. Karena kadang-kadang yang repot itu kan begitu masuk vokal masih fals, masih apa nah itu ekstra juga kadang-kadang aku tawarin tak editin ya vokal ya tak editin sekalian karena gatel. Iya. Kadang-kadang gatel ini vokal tidak enak, enggak ini kalau produksi enggak sempurna itu rasanya kepuasannya itu iya kayak gitu. Karena aku bisa bikin gitu. Kenapa enggak aku lakuin? Kadang-kadang aku bersosial untuk itu, bukan bersosialisasi. Bersosialisasi tak editin bisa di sini. Karena bukan hal yang susah buat aku. Oke, kalau kita semuanya itulah tadi keseruan saya dengan seorang living legend sebelah kanan saya, Mr. Wawan TMG. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah behind the scene atau siapa di balik layar dari kesuksesan Dewa dan sebagainya. So, terima kasih Mas Wawan sudah datang ke channel kami. Terima kasih juga. Lamanya juga. Terima kasih. Sudah datang ke Temanggung mengorek tentang aku. Sukses terus buat Kalamaya. Singlenya laris di pasaran. Amin. Manis. Amin. Dan tadi aku dengerin juga jualan lagunya. Gitu ya Mas. Tapi ini loh Mas, aku kangen nih Mas. Apa tuh? Kangen dengan suaramu. Karena zaman dulu beliau vokalis juga gitu kan. Boleh nggak Mas nyanyi aja sedikit lagu kita? Ini single kedua kita dengan judul Bosan. Wes sudah disiapkan. Tak siapin Mas. Siapin. Refnya Tapi ya aku Mas. dengerin langsung nempel kok. Iya. Aku tidak bosan dengar itu kan. Apa lo? Oke. Ini meskipun penggalan ref tapi yang nyanyi adalah senior kita. Jadi pasti oke. Aku sudah bosan dengan bujuk rayumu, takkan pernah bisa aku mencintaimu. Terima kasih Mas Wawan, Sudah, ya? sukses untuk karir dan keluarganya. Siap, Amin. terima kasih juga. Sukses buat Kalamaya, kalau Amin. kita Amin. semakin jaya. Ada satu gift buat Mas Wawan, Apa tuh? buat teman ngopi di studio. Oh iya, Biar ya ada kehangatan lah. doain oleh dari Semarang. Iya, khusus Mas. Coba tolong dibantu. Oke. Wih, di t-shirt sama tumbler. Yang pertama di set, mudah-mudahan size-nya pas. Siap, harus pas dong, harus dipakai. Nanti aku pakai deh pasti. Semoga menjadi rezeki buat semuanya. Amin. Dan satu lagi Mas, kita ada tumbler. Oke, Tolong dibantu untuk gitarnya ya. Siap. ini apa ini kelebihan dari tumbler ini? Di tumbler ini kita ada channel Spotify gitu. Oh, oke, Jadi jadi kalau itu Mas Wawan ada Spotify, scan barcode, scan barcode langsung muncul single kita yang pertama yang oke, Ku Cinta. langsung play ke lagu itu ya. betul. Dan ini Oke. menemani kopi di studio. Insya Allah ya pasti berguna buat aku. Amin. Terima kasih nih. Dengan kerendahan hati mau diterima. Wes. Bukan kerendahan hati, ini udah bangga sekali. Teman-teman, terima kasih sudah berada di sini. Mohon maaf atas kesalahan saya. Robi. Sam, Bila Wawan TMP. Dan kita ketemu di segmen yang selanjutnya. Thank you.